Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Syarif Atmaja selaku dosen pengampu mata kuliah desain akuntansi, dan yang terhormat kepada rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai bab 3 tentang mengelola sistem proyek. Sebelum memulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Adalia Putri Nursiviana dengan akhir NPM 022. Yang kedua ada Hendra Sutarto Setiawan dengan akhir NPM 047. Yang ketiga ada Dewita Ajeng dengan akhir NPM 227. Dan yang terakhir ada Yohana Nadifa Putri dengan akhir NPM 296. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tinjauan umum manajemen proyek. Proses manajemen proyek, baik dalam pengembangan sistem informasi maupun proyek konstruksi, pada dasarnya sama, hanya berbeda pada sifat proyeknya. Manajer proyek dalam proyek TI bertanggung jawab atas perencanaan, penjadwalan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan pengembangan sistem informasi menggunakan alat seperti Microsoft Project untuk membantu dalam mengelola pekerjaan. Proyek yang sukses harus diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan menghasilkan produk yang berkualitas yang memuaskan pengguna. Teknik manajemen proyek dapat ditetapkan atau diterapkan mulai dari tahap investasi awal hingga implementasi. Proyek pengembangan sistem bersifat dinamis menuntut keseimbangan antara kendala seperti biaya, ruang lingkup, dan waktu. Lalu apa itu proyek triangle? Rectangle itu segitiga proyek yang menggambarkan keseimbangan antara biaya, ruang lingkup, dan waktu. Jadi setiap perubahan pada satu sisi segitiga akan mempengaruhi dua sisi lainnya. Maka dari itu, tantangan bagi manajer proyek adalah menemukan keseimbangan optimal di antara faktor-faktor ini untuk mencapai hasil yang terbaik. Lalu apa yang dilakukan oleh manajer proyek? Manajer proyek memainkan peran penting dalam kesuksesan proyek melalui perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pelaporan. Mereka mengidentifikasi tugas-tugas proyek, membuat jadwal, memantau kemajuan, dan melaporkan hasil kepada manajemen dan tim proyek. Manajemen proyek juga perlu mengadaptasi dan dengan perubahan dan mengatasi tantangan yang muncul selama proyek berlangsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan struktur rincian pekerjaan atau work breakdown structure. Adalah proses memecahkan proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Sebelum membuat struktur rincian pekerjaan, penting untuk memahami bagan giant dan PERT atau CPM. Bagan giant adalah diagram batang horizontal yang menunjukkan jadwal dan kemajuan proyek. Setiap batang mewakili durasi tugas dan waktu yang ditunjukkan pada sumbu horizontal. Meskipun bagan giant memberikan gambaran umum proyek, namun alat ini mungkin kurang memadai untuk proyek yang kompleks. Lalu untuk bagan PERT atau CPM, bagan PERT ini berasal dari teknik evaluasi dan tinjauan program, serta CPM atau Critical Path Method membantu dalam penjadwalan dan pengendalian proyek. Bagan ini memecah proyek besar menjadi tugas-tugas kecil dan menentukan urutan logis untuk pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Bagan PERT lebih rinci dibandingkan bagan giant dan memberikan panduan lebih baik dalam manajemen proyek kompleks. Untuk struktur rincian pekerjaan, memecahkan proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dapat dikelola. Jadi setiap tugas itu harus diidentifikasi dengan jelas termasuk durasi dan sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, proyek juga memiliki peristiwa atau tonggak sejarah yang memadai pencapaian dan hal ini sangat penting dalam keberlangsungan atau berjalannya proyek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Estimasi durasi tugas dipengaruhi oleh ukuran proyek, sumber daya manusia, pengalaman dengan proyek serupa, dan kendala yang ada. Jadi, manajer proyek harus mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk mengembangkan estimasi yang akurat. Selanjutnya, yaitu menampilkan struktur rincian pekerjaan. Struktur rincian pekerjaan sering ditampilkan menggunakan bagan giant untuk menyederhanakan daftar tugas. Struktur rincian ini
yang efektif harus mencakup informasi kunci seperti tanggal mulai, tanggal selesai, durasi tugas, dan hubungan antar tugas untuk membantu manajer proyek dalam mengelola proyek. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu tentang pola tugas, yang dimana tugas ini dalam WPS harus diatur dalam urutan logis yang disebut dengan pola tugas. Dalam proyek apapun, baik besar maupun kecil, saling bergantungan dan harus dilaksanakan secara berurutan. Tidak seperti perintah dalam program perangkat lunak. Di sini ada 3 jenis dalam menggunakan pola tugas. Yang pertama menggunakan kotak, yang dimana ini tugas yang untuk membuat model dalam bentuk PERT atau GPM. Tugas proyek dapat ditampilkan sebagai kotak persegi panjang yang disusun dalam urutan pelaksanaannya. Setiap kotak persegi panjang disebut dengan kotak tugas, memiliki 5 bagian dan setiap bagiannya kotak memiliki informasi penting dalam tugas-tugas tersebut, yang dimana ada nama tugas, ID tugas, durasi tugas, hari atau tanggal mulai, dan hari atau tanggal berakhirnya. Yang kedua ada jenis pola tugas, yang dimana ini suatu proyek didasarkan pada suatu pola tugas. Dalam proyek besar, pola keseluruhan akan cukup rumit, tetapi dapat dipecahkan menjadi 3 jenis pola dasar, yang dimana ada tugas independen, yang kedua ada beberapa tugas penerus, dan yang terakhir ada beberapa tugas pendahuluan. Yang ketiga yaitu dengan bekerja dengan pola kompleks teks, yang dimana pola ini dapat digabungkan dengan fakta-fakta yang harus dipelajari dengan yang sangat akurat sama memahami logika dan urutannya. Jadwal proyek tidak akan akurat jika pola tugasnya mendasarinya tidak tepat. Materi selanjutnya yaitu tentang pola kritis, yang dimana dapat menghitung jalur kritisnya. Terdapat proyek pelatihan dengan 5 tugas yang dapat diatur dengan tugas masing-masing yang dapat dimasukkan dengan nama tugas, ID, dan durasi. Pola tugas harus ditinjau terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah menentukan tanggal mulai dan selesainya, yang akan menentukan jalur kritis untuk proyek tersebut, dan penjelasannya sebagai berikut. Dan di sini ada contoh bagian dari jalur kritis. Yang pertama yaitu tugas 1 dimulai pada hari 1 dan berdurasi 10 hari. Jadi tanggal selesainya adalah hari ke-10. Yang kedua, tugas kedua itu bergantung pada tugas 1. Dapat dimulai pada hari ke-11 hari hingga selesai tugas 1 berakhir dengan durasi 30 hari. Tugas kedua akan berakhir pada hari ke-40. Yang ketiga, tugas 3 dan tugas 4 merupakan beberapa tugas penerus yang dapat dimulai setelah tugas 2 selesai, yang dimana tugas 2 berakhir pada hari ke-40 sehingga tugas ketiga dan 4 dapat dimulai pada hari ke-41. Tugas ketiga berlangsung selama 5 hari dan akan berakhir pada hari ke-45, dan tugas 4 berlangsung selama 25 hari dan tidak akan berakhir sehingga hari ke-65. Yang keempat itu tugas kelima bergantung pada tugas 3 dan 4, yang merupakan beberapa pendahuluan karena tugas 5 bergantung pada tugas kedua. Tugas tersebut tidak dapat dimulai hingga tugas akhir dari kedua tugas tersebut selesai. Dalam contoh ini tugas ketiga berakhir lebih awal, tetapi tugas 4 tidak selesai hingga hari ke-6. Jadi tugas 5 tidak dapat dimulai hingga hari ke-66. Baik, selanjutnya di sini saya Delia Putri Nur Silviana, NPM 022 akan melanjutkan menjelaskan tentang perangkat lunak manajemen proyek. Nah, seperti yang kita ketahui, manajer proyek sendiri sering menggunakan aplikasi perangkat lunak, yang mana aplikasi perangkat lunak ini memiliki fungsi yaitu untuk membantu merencanakan, menjadwalkan, memantau, dan juga melaporkan suatu proyek. Nah, dalam aplikasi perangkat lunak ini terdapat berbagai fitur ya, yang salah satunya yaitu fitur umum yang meliputi PERT atau CPM, kemudian ada bagan Gantt, kemudian ada penjadwalan sumber daya, lalu ada kalender proyek dan juga pelacakan biaya. Nah, seperti yang kita ketahui ada salah satu
perangkat lunak yang cukup populer di kalangan kita, yaitu ada Microsoft Project, yang mana Microsoft Project ini merupakan perangkat lunak populer dengan pangsa pasar yang dominan, dan juga tersedia sebagai perangkat lunak Windows dan layanan online di Microsoft Office 365 yang sering kita gunakan. Lalu ada alternatif lain, yaitu perangkat lunak alternatif lain, yaitu ada Gantt Project, lalu ada Gantar, lalu ada Monday, lalu ada Trello. Nah, yang pertama ada Gantt Project. Nah, Gantt Project sendiri dia ini adalah alat manajemen proyek sumber terbuka yang tersedia di berbagai platform. Nah, lalu ada Gantar. Gantar ini juga alat berbasis cloud, yang mana alat ini gratis dan bisa diakses melalui browser. Lalu ada Monday, yang mana alat ini merupakan alat yang berbasis cloud khusus untuk pengguna Mac. Lalu ada Trello, yang mana Trello ini merupakan alat manajemen proyek untuk pengembangan agile. Next. Baik, selanjutnya yaitu terkait manajemen resiko atau manajemen risiko. Nah, jadi risiko sendiri merupakan peristiwa yang bisa memberikan dampak negatif terhadap suatu proyek. Nah, manajemen risiko ini mencakup tentang identifikasi, lalu analisis, dan pemantauan risiko untuk meminimalkan dampak yang akan terjadi terhadap proyek tersebut. Nah, dalam manajemen risiko sendiri terdapat berbagai langkah, beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan dampak dari risikonya, yaitu yang pertama, mengembangkan rencana manajemen risiko, yang mana di sini kita menentukan cakupan proyek, kemudian pemangku kepentingan terkait anggaran dan juga jadwal. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi risiko, yang mana di sini kita melakukan identifikasi risiko potensial yang dapat mempengaruhi berjalannya proyek dan juga siapa yang akan bertanggung jawab untuk menangani risiko tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ada menganalisis risiko, yang mana di sini proses analisis risiko kualitatif dan juga kuantitatif untuk mengevaluasi dan juga mengukur dampak yang akan terjadi. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang project monitoring dan kontrol. Manajer proyek harus melacak tugas dan kemajuan anggota tim, membandingkan kemajuan aktual dengan rencana proyek, memverifikasi penyelesaian tonggak proyek, dan menetapkan standar, serta memastikan bahwa standar tersebut dipatuhi. Di sini saya akan menjelaskan terkait 3 hal. Yang pertama, teknik monitoring dan kontrol. Untuk membantu memastikan bahwa standar kualitas ini dapat terpenuhi, banyak manajer proyek yang menerapkan struktur walkthrough. Struktur walkthrough ini adalah tinjauan terhadap pekerjaan anggota tim proyek oleh anggota tim lainnya. Struktur walkthrough ini dilakukan sepanjang SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem dan disebut sebagai tinjauan desain, tinjauan kode, atau tinjauan pengujian, tergantung pada fase di mana mereka terjadi. Selanjutnya, menjaga jadwal. Jadwal proyek sering terganggu oleh masalah atau penundaan. Menjaga jadwal dapat dilakukan dengan membuat rencana yang baik untuk memudahkan pengendalian, membuat tonggak pencapaian yang jelas untuk membantu manajer proyek mengetahui apakah target tercapai tepat waktu, kemudian melakukan pemeriksaan rutin dan menggunakan metode seperti PERT atau CPM atau WBS dengan bagan Gantt, membantu melacak dan mengendalikan proyek. Selanjutnya, tugas dan jalur kritis. Manajer proyek menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melacak tugas-tugas di sepanjang jalur kritis karena keterlambatan dalam tugas-tugas tersebut berpotensi besar untuk menunda atau membahayakan proyek. Namun, tugas-tugas lain tidak dapat diabaikan. Oke, selanjutnya pelaporan. Anggota tim proyek secara teratur melaporkan kemajuan mereka kepada manajer proyek yang selanjutnya melapor kepada manajemen dan pengguna. Manajer proyek mengumpulkan, memverifikasi, mengatur, dan mengevaluasi informasi yang diterimanya dari tim. Kemudian manajer memutuskan informasi mana yang perlu diteruskan, menyiapkan ringkasan yang dapat dipahami dengan mudah, menambahkan komentar dan penjelasan jika diperlukan, dan menyampaikannya kepada manajemen dan pengguna. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait 3 hal. Yang pertama, pertemuan status proyek.
Dalam pertemuan status proyek ini, manajer proyek menjadwalkan rapat rutin untuk memberitahu tim dan membahas status isu, masalah, dan peluang proyek. Rapat ini memberi anggota tim kesempatan untuk berbagi informasi dan membahas masalah umum dan menjelaskan teknik-teknik yang baru. Kemudian laporan status proyek. Dalam laporan status proyek ini, laporan kemajuan dapat diberikan secara lisan kepada atasan secara langsung dan kepada manajemen dan pengguna biasanya dilaporkan secara tertulis. Kemudian menangani masalah. Tindakan terbaik yang dapat diambil oleh seorang manajer proyek jika konsekuensinya tidak jelas, analis harus lebih berhati-hati dan memperingatkan manajemen tentang kemungkinan adanya masalah. Saat situasi dilaporkan, jelaskan apa yang sedang dilakukan untuk menangani dan memantau masalah tersebut. Jika situasinya berada di luar kendali analis, disarankan tindakan yang mungkin dapat diambil manajemen untuk menyelesaikan situasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang manajemen untuk kesuksesan, yang dimana agar berhasil, sistem informasi harus memenuhi persyaratan bisnis sesuai dengan anggaran, sesuai tepat waktu, dan yang terpenting adalah dikelola secara efektif. Seperti yang dinyatakan bahwa sebelumnya dapat dirinci sebagai berikut. Ketika suatu proyek mengalami masalah, alasannya biasanya melibatkan masalah bisnis, anggaran, atau jadwal, seperti yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada masalah bisnis. Tujuan utama dari setiap sistem adalah untuk menyediakan solusi bagi masalah atau peluang bisnis. Jika sistem melakukan ini, maka sistem tersebut dapat gagal tanpa mempedulikan reaksi positif dari pengguna. Kinerja anggaran dapat diterima atau pengirimannya tepat waktu. Yang kedua ada anggaran masalah anggaran. Kelebihan biaya biasanya disebabkan oleh suatu atau beberapa hal yang berikut. Yang pertama ada estimasi yang tidak realistis, terlalu optimis, atau berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Yang kedua ada kegagalan yang mengembangkan perkiraan akurat yang mempertimbangkan semua biaya selama umur proyek. Yang ketiga ada kurangnya pemantauan kemajuan dan lambatnya respon terhadap tanda-tanda peringatan dini adanya masalah. Yang terakhir ada penundaan jadwal karena faktor yang tidak terduga. Yang terakhir ada masalah jadwal. Masalah dengan jadwal dan tonggak proyek dapat didefinisikan kegagalan mengenali tergantungan tugas, yang dimana kebingungan antara upaya dan kemajuan, metode pemantauan dan pengendalian yang buruk, konflik kepribadian di antara anggota tim, atau pergantian personil proyek. Hal ini dapat kegagalan dalam proyek TI ini disebabkan oleh teknik manajemen yang buruk. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.